Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Katakan walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
Silakan Pak Heri buka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Bapa, untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah melalui online ini Tuhan. Ya kiranya Kau terus melindungi kami dari COVID Corona ini Tuhan, supaya kami terlepas, tidak terkena Tuhan. Dan kami boleh beribadah kepada Engkau sekalipun dengan online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Di mana sekali hanya beberapa orang yang kami adakan di dalam ibadah kelompok ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya kiranya Engkau Tuhan berkenan untuk menerima penyembahan kami ini dengan sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kelompok kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau urapi kami, setiap kami yang hadir, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus dan kuatkan darah-Mu Tuhan, supaya tidak ada kata-kata pribadinya yang keluar, tetapi Roh Kudus yang melalui lidah tubuhnya Tuhan dan lidahnya menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri doanya. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya akan share dulu PowerPoint-nya. Jadi firman-nya. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar satu tema tentang motivasi. Ya, motivasi apa yang melatar belakangi kita melakukan sesuatu, entah bekerja, entah mengambil keputusan, entah berbuat baik, entah apapun. Nah, tapi pada hari ini kita akan belajar, mungkin tidak asing, temanya cukup ringan, motivasi mengikuti Yesus. Dan ini lebih cenderung nanti buat kita sendiri sih, mengkoreksi supaya kita hari ke hari makin murni, makin tulus, ya, makin murni, makin tulus ya, puji Tuhan. Bentar. Motivasi mengikuti Yesus. Ya, motivasi mengikuti Yesus. Nah, apa arti dari motivasi? Ya, ini hanya penjelasan singkat saja. Motivasi itu adalah satu dasar di mana kita punya pola pikir, punya dasar berpikir untuk mengambil sebuah action apa yang kita lakukan. Jadi saya baca aja motivasi, di mana motivasi ini adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara baik sadar atau tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi perencanaan, keputusan, dan tindakan seseorang. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, kita melakukan A, B, dan C itu sebenarnya dilatar belakangi oleh motivasi kita. Misalnya contoh, kita beribadah. Kenapa kita beribadah?
Nah, tiap kita pasti punya alasan masing-masing kenapa beribadah. Mungkin ada yang saya ingin melakukan membalas kebaikan Tuhan. Motivasinya kenapa saya beribadah karena saya ingin melakukan kebaikan Tuhan. Terus ada juga kenapa kita mengikuti Yesus. Oh, karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus dan saya mau menyerahkan hidup saya bagi Yesus sehingga saya mau melakukan apa saja yang dimaui Yesus, seperti itu. Nah, jadi tiap orang itu punya motivasi yang berbeda. Mungkin yang paling bawah ya, yang pernah kita temuin beberapa. Kenapa kamu mengikuti Yesus? Oh, karena saya pengen diberkati. Ya, ada yang seperti itu. Kenapa kamu mengikuti Yesus? Oh, karena saya supaya kalau menikah ada yang memberkati, kalau mati ada yang nguburin, seperti itu. Tiap masing-masing berbeda motivasinya. Nah, nanti tergantung dari setiap motivasi ini kita bergerak kepada arah yang lebih baik. Ya. Pada arah yang lebih Tuhan mau, seperti itu. Jadi kita juga tidak boleh menganggap bahwa motivasi seseorang datang pada Tuhan, wah kamu nggak bagus, karena apa? Tiap orang akan berpikir sesuai dengan pertumbuhannya masing-masing. Ya. Mungkin kalau anak kecil kan kebayang ya, kita juga anak-anak kita dulu mungkin kita kalau saya mungkin dulu sekolah minggu di waktu sekolah minggu, kenapa ke gereja? Wah, nanti di akhir tahun Natal saya dapat hadiah. Nah, motivasinya kan masih anak kecil kan. Oh, ikut Tuhan, pengen nanti satu saat kalau Natal dapat hadiah. Ya, tapi no problem. Setelah bertumbuh kan berubah. Kenapa kita mengikuti Yesus. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ya, bahwa apa sih sebenarnya motivasi kita mengikut Tuhan. Nah, ini ada satu contoh yang di Alkitab di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, ini peristiwa juga yang mungkin Bapak Ibu juga tidak asing lagi ya. Apa yang kamu cari, kata Tuhan. Ketika ada murid-muridnya datang berbondong-bondong mengikuti Yesus kan, waktu Yesus di bumi ini, waduh, Yesus melakukan mujizat, melakukan banyak hal, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus ke A, pergi ke A, Yesus pergi ke B, dia ikut pergi ke B. Sampai membludak. Sampai satu saat Tuhan Yesus bertanya, karena ingin meluruskan sebuah motivasi ketika seseorang mengikut dia. Dia bilang, apa yang kamu cari? Sampai mengikut saya siang, malam, pagi gitu. Apa yang kamu cari? Nah, ternyata ya kita melihat di Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepada Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan engkau tiba di sini? Wah, dengan antusiasnya, kapan engkau tiba di sini? Kami pengen terus ikut Tuhan. Lalu Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang, ya kan? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, pada saat itu orang berkumpul mengikuti Yesus, kemana-mana ikut Yesus. Nah, sampai satu-satu kamu siapa? Cari aku atau siapa? Nah, dan Yesus tahu ya, dia jawab, sebenarnya kamu mencari aku itu karena kamu sudah makan kenyang. Pernah terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan, dan mereka makan dengan senangnya, dan mereka bersuka cita dengan makan 5 roti dan 2 ikan itu dengan sampai kenyang. Nah, Tuhan ingin meluruskan, kamu mencari aku tuh karena apa? Apakah karena kamu diberkati sehingga kamu merasa bahwa ketika ikut Yesus kamu nyaman sehingga kamu akhirnya mengikut Tuhan? Nah, bagi Tuhan memang tidak salah ketika kita berjalan menginginkan hal seperti itu. Tapi apakah motivasi itu hanya sebatas itu? Karena apa? Karena motivasi yang tidak, maksudnya yang level terbawah itu, yang bahaya itu adalah ketika menghadapi ujian. Ketika menghadapi ujian, maka motivasi yang salah ini akan gugur. Biasanya seperti itu. Misalnya contohnya, kalau ada seseorang yang ikut Tuhan karena pengen dapat fasilitas dari gereja, misalnya seperti itu. Misalnya, contoh kan kita juga tahu ada yang datang ke Patmos dengan motivasi seperti itu.
Jadi kalau ke Patmos itu kalau dia mau datang kalau nanti Patmos memberikan sesuatu kepada dia karena dia ke gereja, dan sepertinya GJKI Patmos itu punya hutang sama dia. Kalau ke gereja berarti dia harus mendapatkan sesuatu seperti itu. Nah, motivasi yang seperti itu dia rajin ke gereja selama kita memberikan fasilitas kepada dia, entah misalnya ongkos lah, entah misalnya dalam tanda kutip ya beras lah gitu. Karena tapi memang Patmos punya kewajiban memperhatikan hal seperti itu. Tapi kalau motivasinya salah, ketika misalnya satu organisasi atau Patmos tidak lagi memberikan yang diharapkan, maka saya yakin orang itu akan terbakar dengan motivasinya. Sehingga dia tidak lagi mau datang kepada Tuhan karena motivasinya bukan Tuhan, tetapi meminta fasilitas. Nah, ketika fasilitas itu tidak ada, maka orang itu pasti akan tidak lagi beribadah Patmos, bahkan mungkin akan pindah ke organisasi yang lain. Dan kalau di organisasi yang lain pun tidak mendapatkan fasilitas, dia akan pindah ke sana ke sini. Nah, orang-orang seperti ini pasti tidak bertumbuh. Karena apa? Karena dia tidak mencari aku, tetapi dia hanya mencari roti untuk dia kenyang, seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini ada orang-orang yang cukup lama dan tentunya tidak ada di dalam level yang seperti ini. Ya. Nah, terus juga pernah dipertanyakan di manakah engkau tinggal? Yesus, di mana engkau tinggal? Tuhan cuma jawab ya. Dia bilang lubang serigala punya lubangnya, burung punya sarangnya. Tetapi aku tidak punya untuk meletakkan kepalanya, ya seperti itu. Itu hanya menggambarkan juga ketika orang-orang ikut Yesus, Tuhan tinggalnya di mana, gitu, pengen tahu mewah apa tidak, seperti itu. Tuhan cuma bilang untuk memperbaiki motivasinya, burung punya sarang, serigala punya lubang, aku tidak punya untuk meletakkan kepalaku, seperti itu. Artinya apa? Ketika seseorang mengikut sesuatu, pengen ada satu fasilitas yang nikmat, Tuhan bilang, ikut saya tidak seperti itu. Ya, ini untuk membenahi motivasi. Ya, ini ada satu ilustrasi yang cukup bagus, ilustrasi ya, tapi kita tidak menyamakan diri kita dengan ilustrasi ini. Hanya ini menggambarkan ilustrasi kucing dan anjing. Ini adalah melihat dari satu perbedaan dan nanti dianalogikan atau digambarkan ya, diproyeksikan kepada hidup kita. Bagaimana sih sifat-sifat mereka? Nah, keduanya sama-sama binatang kesayangan. Namun ternyata keduanya punya sikap yang sangat berbeda, walaupun anjing ada yang seperti ini, tapi ada juga anjing yang tidak seperti ini. Ini hanya gambaran secara umum dan tidak semua berlaku ya. Nah, kata anjing berkata, kau memberiku makan, mengelusku, engkau memberiku tempat tinggal, engkau mengasihiku. Tapi si anjing punya berpikir beda. Engkau pasti memberi makan, memberi minum, engkau pasti tuanku. Ya, jadi majikan itu dia bilang itu tuanku. Nah, sekarang si kucing gimana? Kata kucing, kau memberiku makan, kau mengelusku, engkau memberiku tempat tinggal, kau mengasihiku. Kucing berpikir, berarti aku adalah pasti tuannya. Jadi yang mengasih makan itu adalah bujangnya. Nah, ini cerita ini menggambarkan di buku itu tentang kucing dan anjing. Itu memberikan gambaran kepada manusia bahwa ternyata ketika seseorang mengikut Tuhan, ada yang memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan, yang dimana dia harus hormati, dia harus hargai. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya. Bahwa dirinya itu Tuhan. Jadi Tuhan itu jadi alat dia. Jadi kalau misalnya doa pun kelihatan bahwa Tuhan itu alatnya dia. Pokoknya buat saya gitu. Seperti itu. Jadi segala sesuatu buat dirinya gitu. Seperti itu. Karena apa? Tuhan itu adalah pelayan dia, bukan tuannya. Si kucing punya pola pikir seperti itu. Oke. Nah, jadi cerita ini melukiskan dua sikap hati kita, ya, sikap hati kita. Nah, ini menjadi satu bagian untuk kita renungin. Apakah ketika kita mengikuti Yesus, Tuhan yang kita sembah ini sebagai Allah yang memang kita hormati. Jadi ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk kepada kita, kita tidak lagi menjadi kecewa. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang tahu apa yang terbaik.
Tapi mungkin ada beberapa orang ketika tidak mendapatkan apa yang didoakan, ketika dia terpuruk di dalam kehidupannya, dia mulai kecewa sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena dia merasa bahwa Tuhannya itu adalah pelayan. Jadi kalau pelayannya nggak melayani, udah pasti marah seperti itu. Ya, saya nggak perlu perpanjang, ini sering dikhotbahin. Nah, sikap hati orang yang benar itu seperti ilustrasi tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi bukan pelayan. Bukan yang melayani kita, justru kitalah yang akan melayani dia. Karena apa? Segala sesuatu dari dia bukan untuk diri kita. Segala sesuatu untuk Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Ya. Oke, lanjut. Nah, sikap hati orang yang tidak benar pasti akan berkata bahwa akulah Tuhannya, sehingga segala sesuatu untuk diri kita dan Tuhan untuk juga diri kita. Tuhan itu adalah sebagai alat untuk kepuasan, untuk pencapaian diri kita. Nah, firman Tuhan katakan Yesus mati untuk memberi hidup bagi kita. Ya, jadi gereja pun kalau si kucing itu bilang gereja pun adalah untuk memenuhi kehidupan kita. Kalau malaikat pun Tuhan ciptakan juga tujuannya adalah untuk melayani kita. Nah, itu sikap-sikap seperti padahal kalau yang kita Tuhan mau adalah bagaimana kita adalah rekan kerja Tuhan untuk melakukan bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Nah, ini sikap berarti adalah sikap siapa pusat hidup kita saat ini. Nah, kalau orang yang punya sikap hidup kita adalah Kristus, maka kita akan punya sikap yang berbeda. Oke. Nah, untuk mengetahui motivasi kita tentunya tidak bisa hanya dilihat dari apa yang kita lakukan. Itu harus dikoreksi kepada kedalaman kita. Jadi kita tidak bisa menghakimi ini pasti motivasinya gini, ini pasti motivasinya gini. Itu harus balik lagi kepada diri kita. Namun kita tahu di dalam Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi persoalan yang sangat serius tentang motivasi di hadapan Tuhan. Bahwa dia bisa mengetahui motivasi kita langsung dari hati kita. Manusia tidak dapat membaca hati sesamanya, kecuali dengan memperhatikan perbuatan yang sangat kentara ya, dan perkataan mereka dan mencoba menyimpulkan hati seseorang dari hal-hal itu, tapi tidak bisa 100%. Hanya dikira-kira begitu. Ya, karena perilaku misalnya seorang datang ibadah karena mengikut Tuhan karena sesuatu ya kelihatan, begitu nggak dikasih cabut langsung tahu kan, wah ini kayak gini, tapi belum tentu juga 100% benar, hanya mengira-ngira saja. Oke, lewat ini juga. Nah, di saat Allah menginginkan kemurnian dalam melayaninya, iblis secara perlahan dan yang tampaknya rohani membawa kita menjauh dari hatinya. Di saat kita menyangka kehidupan pelayan kita sukses dan berhasil, kita kadang tak sadar ternyata hati Allah tidak berada di sana. Nah, ini bagi terutama bagi pelayan Tuhan, terus yang melayani ya saya kayak seorang penatua. Nah, apa sih motivasi saya menjadi penatua? Apakah ketika seseorang gereja jadi besar, bertumbuh, terus merasa waduh ini karena saya. Terus saya pengen selalu maju di depan, ya, pengen lebih terkenal daripada yang lain. Ini yang harus kita kikis. Barangkali mungkin kita tidak sadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu hanya untuk prestasi kita, untuk orang dipuji seperti itu. Dan itu bisa nanti diuji ketika ada orang tidak menghargai kita, apakah kita akan marah atau tidak. Itu terlihat dari motivasi. Kalau kita marah, ya berarti motivasinya ternyata melayani pengen dipuji, ya. Oke, lewat saja ini ikut teladan Yesus saja ya, karena kata Tuhan makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap orang yang mengikut aku ya itu harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau mengikut Tuhan itu harus sebenarnya tujuannya adalah menyangkal diri. Apa yang menjadi nafsu kita, apa yang menjadi keinginan kita harus salibkan terus supaya apa? Supaya semakin murni dan semakin murni, dan akhirnya kita layak menjadi sang mempelai Kristus seperti itu. Ya.
Sebagai orang yang telah ditebus ketika menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak memiliki hak lagi sebenarnya untuk mengambil apa yang kita punya, tapi semuanya adalah menjadi milik Kristus. Nah, kita telah kehilangan hak sebenarnya ketika Tuhan menebus kita. Namun Tuhan tidak memaksa kita. Sebab kamu telah dibayar dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa yang kita punya. Lewat tubuh kita, lewat harta kita, lewat segala yang kita miliki. Karena semuanya tetap berasal dari Tuhan, oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Oke. Nah, kesimpulan. Kita hidup untuk Allah, bukan Allah untuk kita. Karena itu sebagai orang percaya milikilah motivasi yang benar, maka apapun yang kita lakukan pasti berkenan kepada Allah dan senantiasa selaras dengan maksud dan tujuannya. Saya tutup dengan ayat Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ya hidup jasmani sekarang adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan tutup dulu dalam doa seperti biasa. Nanti kita diskusi ya. Kita doa dulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang motivasi mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama saling memurnikan, Engkau boleh memurnikan diri kami ketika ada motivasi-motivasi yang belum selaras dengan hati Tuhan. Ketika ada motivasi-motivasi yang belum apa yang belum ingin yang Engkau kehendaki. Biarlah itu dikikis lewat ujian sehingga satu saat perbuatan kami boleh makin berkualitas. Biarlah kalau kami membangun dengan jerami, kami boleh terus berubah menjadi kayu dan bahkan nanti menjadi emas. Karena kami tahu ketika jerami diuji maka hanya akan menghasilkan abu. Tetapi ketika motivasi kami dari emas, maka ketika dimurnikan akan semakin murni, bahkan akan semakin berkualitas. Terima kasih Tuhan. Ajar kami yang manusia yang seringkali masih punya kesalahan yang seringkali kami tidak sadar, boleh kembali Engkau luruskan dan Engkau luruskan lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita